Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pairus, saya sebagai CEO. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumidiana Manar sebagai manajer produksi. Halo semuanya, perkenalkan saya Kirana Rahmangreni sebagai staf produksi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Nevalisha sebagai manajer keuangan. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarif Pemajaran sebagai staf keuangan. Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Putri Argenta sebagai manajer pemasaran dan penjualan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Pidasari, saya sebagai staf pemasaran dan penjualan. Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara menghadapinya dengan benar. Karena itu, Satjen membuat Scrapbox mitigasi bencana atau sebuah media pembelajaran kreatif yang berisi informasi tentang penyebab bencana, dampaknya, cara mengatasi, dan langkah mitigasi sebelum, saat kejadian, dan sudah bencana terjadi. Dan dengan adanya produk ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dapat meningkat dan resiko korban saat bencana dapat berkurang. Produk Scrapbox atau lebih sering disebut sebagai Scrapbook mitigasi bencana adalah sebuah media pembelajaran kreatif yang interaktif dan digunakan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar, mengenai upaya pengurangan risiko bencana. Berbeda dengan buku teks biasa, media ini menggabungkan teknik tempel atau scrapping, ilustrasi visual, dan elemen 3 dimensi untuk membuat informasi mitigasi lebih mudah diingat. Nah, untuk isi konten mitigasinya, produk ini biasanya membuat materi spesifik seperti pengenalan bencana, itu diisinya adalah karakteristik bencana tertentu, misal gempa bumi, banjir, dan kebakaran hutan, juga tsunami. Lalu ada tindakan prabencana, itu adalah apa yang harus disiapkan sebelum bencana datang, misalnya tas siaga bencana. Terus tujuan penggunaannya, yang pertama untuk meningkatkan pemahaman dan membantu siswa memahami konsep geografi dan mitigasi dengan cara yang menyenangkan sehingga meningkatkan kesadaran dini. Yang kedua, media pembelajaran menyenangkan untuk mengurangi kebosanan dalam mempelajari materi keselamatan yang seringkali dianggap berat atau menakutkan bagi anak-anak. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi kreatif. Di sekolah, pembuatan Scrapbox sering dijadikan proyek kelompok untuk melatih kerjasama sekaligus menguji penguasaan materi mitigasi. Bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas terbagi menjadi 9. 1. Customer segment atau target pemasaran. Target pemasarannya ada anak sekolahan, orang tua untuk mengajarkan anak, ibu rumah tangga, dan semua kalangan yang ingin mempunyai wawasan lebih terkait mitigasi bencana. Lalu yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai. 1. Ada terbuat dari bahan yang daur ulang, ramah lingkungan dan mengurangi sampah, harga yang terjangkau, dan desain yang unik dan anti mainstream. Yang ketiga ada channel atau saluran. Yang pertama ada media sosial yang isinya adalah Instagram, TikTok, dan Twitter untuk unggahan karena media sosial yang lebih sering digunakan. Yang kedua ada marketplace yang isinya Shopee atau Tokopedia untuk memudahkan transaksi dan keamanan pembayaran. Dan yang ketiga dan terakhir pameran atau bazar yang mengikuti pameran kerajinan tangan lokal. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan para pelanggan. Yang pertama itu melayani pembeli dengan ramah, memberikan penjelasan isi Scrapbox, memberikan contoh isi sebelum membeli atau preview, dan yang terakhir itu menerima saran dan kritik dari para pembeli. Yang kelima itu ada revenue streams atau sumber pendapatan. Penjualan Scrapbox diorongan per pieces, custom tema bencana, dan penjualan kit DIY. Lalu yang keenam itu ada key activities atau aktivitas utama, yaitu mencari informasi tentang bencana, membuat isi Scrapbox, menulis dan menyusun materi, menghias Scrapbox supaya menarik, dan menjelaskan isi Scrapbox kepada para pelanggan. Yang ketujuh ada key resource atau sumber daya utama. 1. Data dan informasi bencana. 2. Bahan dan alat Scrapbox. 3. Inspirasi desain. 4. Orang yang akan membuat. 5. Tempat pembuatan. 8. Ada key partnership atau mitra utama. 1. Supplier bahan seperti kertas, hias, stiker, pita, dan lem. 2. Percetakan atau printing untuk cetak foto atau desain custom. 3. Toko alat tulis atau scrap tempat ambil bahan. 4. Kurir atau jasa pengiriman. 5. Content creator atau influencer kecil. 6. Marketplace atau platform online seperti Shopee. 7. Fotografer untuk jasa foto estetik.
9. Cost structure atau struktur biaya. Yang pertama, biaya pengumpulan dan pembelian bahan yang diperlukan. 2. Gaji tenaga kerja. 3. Biaya produksi dan operasional. 4. Biaya packing. 5. Biaya pemasaran dan iklan di sosial media. Selanjutnya langkah-langkah cara penggunaan scrapbox. Yang pertama, membuka scrapbox. Pembeli membuka setiap bagian scrapbox yang berisi materi tentang jenis-jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Yang kedua, mengamati isi media. Pembeli memperhatikan gambar, tulisan, simbol, dan miniatur yang terdapat dalam scrapbox untuk memahami penyebab dan dampak bencana. Lalu yang selanjutnya itu membaca informasi mitigasi. Setiap bagian scrapbox memiliki informasi seperti langkah penyelamatan diri, persiapan sebelum bencana terjadi, dan apa yang harus kita lakukan setelah bencana terjadi. Lalu yang terakhir itu praktik atau simulasi. Setelah mempelajari materi, para pembeli bisa melakukan simulasi sederhana seperti petunjuk yang ada pada scrapbox. Misalnya itu cara mengevakuasi saat gempa bumi terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat buat kalian.